3 hari atau 4 hari, selanjutnya menjadi busuk. Bahwa itu semua anekdot, itu semua ramalan-ramalan ya. Bisa percaya, bisa enggak, gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa ya karena itu lewat 3 abad, tapi 3 masa ya, masa Muslim, masa jajahan kolonial, masa Jepang ya, masa Orde Baru ya. Kayak sekarang zamannya kembali, bisa aja ya. Jadi siklus 7 tahun ya juga boleh-boleh aja ya. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau percaya lebih bagus ya. Semoga keyakinan kita tumbuh dan tugas mengembangkan agama Buddha ada di tangan kita semua ya, di tangan kita semua. Jangan ke panditanya, ke aktivis saja, minimal dari Anda semua, seperti yang dikatakan Buddha tadi ya. Dari Anda semua, bagaimana Anda bisa menjaga bahwa di keluarga Anda agama Buddha, berita Dharma itu terus ditransmisikan ya. Ada lagu transmisi berita ya, berita Dharma sudah dikalahkan Buddha, dibuat gaya, ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekarang berita itu ada di tangan kita. Tugas para biksu adalah berita Dharma itu dapat terus ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tugas umat juga seperti itu. Berita itu ada di tangan Anda. Anda sudah pegang berita itu, merasa bahwa Buddha Dharma luar biasa, Anda sudah transmisikan ke anak Anda belum? Ke cucu Anda belum? Ya, itu kan pertanyaannya. Tugas ya kita. Ya. Ada yang bilang, ya Buddha makin lama makin sedikit. Ada yang bilang, oh enggak, stagnan. Ada yang bilang lebih banyak. Ya, kita nggak tahu. Tapi catatan statistik sih menunjukkan berkurang, gitu kan ya. Nah, jadi itu yang perlu jadi evaluasi kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan secara bersama untuk membangun Dharma. Ya. Yang pasti, yang saya lihat dalam perkembangan belasan tahun terakhir, ceramah-ceramah Dharma makin ramai, ya. Retret yang ikut makin banyak. Saya kemarin ceramah acara Bram, katanya berapa ribu orang, gitu kan ya. Berapa ribu gitu hadir. Itu kan luar biasa ya. Zaman tahun 90-an dengan ceramah jarang ya. Kalau ada Rinpoche mana ke Paruman rame. Sekarang juga begitu kan ya. Ada sekarang lebih ke Luangpo ya. Ada Luangpo apa di Thailand ya, rame bodoh-bodoh kita berkah. Itu masih banyak ya. Tapi yang dengan ceramah juga banyak. Yaitu dari sisi positifnya kita cukup berbangga lah ya. Umat Buddha yang minta berkah nggak ada salah ya. Nggak ada salah, boleh-boleh aja ya. Tapi Anda harus ingat juga ya, berkah itu datang dari praktek pengertian diri kita sendiri. Jadi ketika kita bikin ceramah yang hadir banyak, kita senang. Ketika kita bikin kelas seperti itu yang bisa hadir segitu, kita juga senang. Ya. Kita bikin retret ya, selalu pesertanya cukup lumayan ya, banyak ya, dari mulai yang paling sedikit juga kemarin 20-an gitu kan ya. Kalau misalnya bikin retret besar ya, kemarin retret keluarga bisa sampai 300-an, 200-an ya. Bahkan jika guru besar yang datang bisa 1000-an gitu kan ya, kalau Tiranghan datang bisa 1000-an ya. Itu suatu hal yang menggembirakan ya. Bahwa nanti misalnya Thai Tiranghan datang retret di Thailand, dia kalau menikah ke Indonesia, retret di Thailand, orang Indonesia yang retret di Thailand aja udah 50-60 orang yang daftar untuk satu retret ya. Itu kan lumayan ya, rombongan Indonesia menjadi rombongan paling besar dari negara-negara lain ya. Itu ya, lumayan banyak antusias ya, antusias berlatihan. Bahkan ada yang sampai ke India ya, ke Dharamsala untuk ikut retret. Ada yang sampai jauh-jauh ke Prancis ya. Kemarin salah satu ibu kirim anaknya ke Ramfilis untuk retret ya. Ada yang sampai retret ke Amerika ya, untuk belajar Dharma ya. Ke Taiwan ya, ke Sumpo. Nah, saya kenal beberapa orang yang
lebih senang saya sendiri, dia ikut retreat tradisional di Wihara di Gaominsi, ya. Itu juga bagus ya. Jadi dari sisi praktek, ya, dari sisi kuantitas mungkin berkurang ya, tapi dari sisi kualitas ya, yang lumayan baik lah. Maka itu saya katakan, saya melihat sisi positifnya bahwa dengan masuknya latihan ke dalam lebih mementingkan praktek ya, dan latihan ke dalam umat Buddha ya, umat Buddha dalam minimal beberapa tahun terakhir ini saya lihat lebih damai lah ya, konflik-konflik antar organisasi juga lebih sedikit, mungkin sudah capek ya, sudah capek. Dulu untuk urusan Waisak aja diikut kan ya, siapa yang ada yang Waisak diikut, ya sekarang belum mau ambil lah, ambil. Ya. Dulu untuk siapa yang pidato aja bisa ribut loh, siapa yang ceramah aja bisa ribut. Ya, sekarang mau silakan, itu buat bagus juga ya. Ya, jadi lebih damai, ya, lebih punya waktu untuk ngurus pengembangan dharma. Kalau daripada waktu digunakan untuk ribut, ya, nah, itu kan, itu menggunakan banyak energi untuk itu nggak bagus ya. Saya ingat sama Devi dulu sibuk dengan demo-demo di KPU ya, itu kan ya, capek ya. Jadi sekarang kita menggunakan waktu kita lebih banyak untuk pengembangan dharma, untuk bikin acara seperti ini, untuk bikin pengembangan secara spiritual, untuk retreat, mengundang guru-guru yang kompeten untuk mengajar, ya itu akan lebih bagus ya. Karena efeknya lebih dalam ya. Ketika Anda mendapatkan manfaat dari dharma, ketika Anda mendapatkan manfaat dari latihan ya, dari praktek ya, orang yang tergugah dari praktek dan mau melayani, mau aktif, itu akan lebih sungguh-sungguh ya, dan melayani dengan hati ya. Orang yang senang berorganisasi hanya berorganisasi lalu tidak masuk ke sisi latihan ya, nanti mengelola wihara seperti mengelola perusahaan ya, beda ya. Mengelola wihara kita boleh meminjam manajemen perusahaan, manajemen yang bagus perlu ya, tapi mengelola wihara dengan mengelola perusahaan itu berbeda. Orang yang punya nilai spiritual ya, dalam saya lihat di Taiwan, di wihara tempat saya studi dulu, manajemennya bagus ya, pembagian tugasnya bagus, itu mirip, benar-benar mirip struktur organisasi yang bagus, tapi semangat dasarnya adalah apa? Semangat dasarnya adalah latihan. Ya. Sehingga orang-orang yang ditempatkan di situ bisa melayani dengan sepenuh hati. Semua pengurus harus lewat retreat, lewat latihan. Yang dicari lewat latihan, ya, lewat retreat. Ya. Tapi kalau organisasi ya zaman dulu lah, karena sampai sekarang pun di daerah-daerah juga masih begitu, mau cari pengurus dari yang kira-kira punya power di masyarakat ditaruh, akhirnya tidak punya background, tidak punya pengertian tentang dharma. Jadi yang dijalankan apa? Itu organisasi Buddhis bukan ya. Jadi kayak kelola ormas ya, jadi kayak kelola partai. Tidak ya. Jadi harus bangun dari sisi latihan. Ya, saya berhubungan dengan komunitas latihan, saya merasa lebih nyaman, lebih nyambung ya. Kalau hanya berdasarkan komunitas organisasi, kadang-kadang terlalu mikirinnya hanya mau nama ini keluar besar ya. Lalu untuk apa? Fondasi yang paling dasar tidak ditanam. Fondasi yang paling dasar tidak ditanam, goyang. Kemarin saya mengatakan kita, yaitu untuk monastik sih ya, kita yang di depan ya, Senin subuh guru saya juga selalu mengatakan
mengatakan demikian, kita yang berada di depan umat dengan kita yang di belakang harus sama. Jangan jadi aktor, ya. Di depan panggung bisa perfect, sempurna. Di belakang panggung jadi, di belakang layar jadi seseorang yang berbeda. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu bahaya. Sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Ya. Itu ingat buat saya sendiri, juga buat semua praktisi. Ya. Ya. Buat semua umat Buddha. Di depan kita seperti ini, ya seperti itu. Ya. Di belakang juga harus begitu. Saya ingat saya di sini atau di forum lain cerita Master Seng ya, ketika bertemu dengan Master Insun, ya, dengan Master Insun. Ya, Master Insun di depan rapi, dengan di dalam kamar juga tetap rapi dengan itu. Ya. Jadi kita juga mesti seperti itu. Ya. Bukan hanya ke monastik, ke umat juga mesti seperti itu. Ya. Jangan menjadi aktor, ya. Di depan bisa menjadi aktor yang baik, di belakang punya. Jadi seperti orang yang punya dual personality, ya. Maka itu kenapa zaman dulu organisasi-organisasi bisa konflik, karena banyak orang seperti itu, Ya, tapi sekarang saya melihat ya lebih bagus lah ya, karena semuanya dibangun dari landasan. Dan landasan itu harus kuat. Oke, saya rasa ada cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Coba, ada satu lagi. Kalau tidak, saya mendaulat Pak Hendra. Kenapa? Coba tolong Pak Hendra kasih sedikit komentar mengenai yang tadi dari Ibu Devi, itu wihara harus ada replika tuh di India sana sama program Pusdiklat nih, bagaimana komentarnya? Namo saya Widaya, Namo Budaya. Selamat malam Tante Luka dan teman-teman sekalian, saudara-saudara. Ini mendadak dari tolong. Mengenai dari pendapat Bu Devi, saya agak satu lupa. Mengenai anak-anak kita, kenapa bisa beda agama? Itu saya sependapat sekali. Karena banyak sekali orang tua di tempat kita yang ngakunya beragama Buddha, Buddhis. Waktu anaknya berpacaran dengan agama lain, ya biarkanlah, ini kan karena dia mendapat jodoh dengan agama lain. Kalau kita kuat dengan agama Buddha kita, oke, silakan saja dia berpacaran dengan agama lain anak kita ini, tapi harus anak itu harus masuk ke agama Buddha dan kebaktiannya harus dilihat. Itu Pak. Ini saya sudah alami 3 keluarga yang saya tangani langsung, yang keluarganya begitu kuat agama Buddhanya. Lu kalau mau jadikan dia seorang istri, ada satu lagi mau jadikan dia seorang suami, Bapak nggak mau tahu. Silakan saja tatap kebaktiannya di biara. Tidak ada beda agama. 3 ini saya lakukan karena saya dapat mandat dari keluarganya. Tolong atur yang sebaik-baiknya. Keluarga ini, calon dosa saya adalah agama yang sangat ekstrim di agama Kristen. Tapi akhirnya masuk agama Buddha, dibakti salah, kita disalahin. Oh, rupanya begini maju agama Buddha. Saya nggak sangka agama Buddha kebaktiannya seperti ini. Saya langsung ngeluh, ibu kan pada rasanya debu, panas, kotor. Iya, dia bilang, saya bayangannya kalau kebaktian lain itu kotor, debu, tidak seperti itu. Ternyata ini tidak beda ya. Nah, ini agama Buddha, kemajuan dari agama Buddha. Itu yang tadi saya ini. Jadi orang itu harus kokoh juga. Mengenai replika ya di India. Saya kira itu satu mimpi yang sangat bagus, satu sangat indah. Tapi kita harus lihat juga ke dalam bahwa di Indonesia sendiri agama Buddha itu masih banyak yang perlu dikembangkan.
Kalau dari saya pribadi berharap ada baiknya kita bisa ke dalam dulu, mengembangkan agama muda di Indonesia dulu, baru kita pikirkan ke tempat lain. Hal yang sama juga saya katakan kepada teman-teman saya pengusaha yang membangun kelenteng-kelenteng atau wihara di daerah China. Saya bilang, apa sih Anda maksud bikin daerah China? Siapa yang memanfaatkan wihara tersebut, Anda kan juga tidak tahu. Berkarya di Indonesia, karena kita lahir di Indonesia, kita hidup di Indonesia, dan kita akan mati di Indonesia. Bangunlah wihara di Indonesia untuk mengimbangi agama-agama lain, gitu. Supaya agama kita jangan ketinggalan, agama kita jangan dilecehkan oleh agama lain. Itulah, kalau saya bicara semangat, Pak. Oke, Pak. Itu Wali Kota Mas ya. Terima kasih, Pak. Ya, kita beri aplaus dulu nih buat Hendra.